Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan pajak. Semoga kawan pajak semua dalam keadaan sehat. Selamat bergabung di sela-sela aktivitas dan kesibukan kawan pajak semua di acara kami Tax Show. Sama saya Dwensi. Sudah hadir personal peneliti pajak dari Kanwil DJP Jawa 1. Ada Pak Rudiawan dan juga ada Pak Aditya Mulyadi. Assalamualaikum. Baik, Pak sehat dan selalu semangat. Ya. Yes, luar Itu biasa. juga kita harapkan kawan pajak dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Amin. Baik Pak Rudi dan Pak Adit, kita masih melanjutkan podcast kita mengenai aspek perpajakan koperasi Ya, part terakhir ini ya. Part terakhir ya. Ending, pamungkas. Ya, pamungkas. Baik, terkait PPN ini Pak Rudi. Bagaimana nih aspek pajakan PPN-nya atas koperasi ini Pak? Ya, ini khusus bagi koperasi yang kalau kata Kang Adit bilang ingin yang koperasi yang naik kelas ya. Pengen naik kelas, tentunya koperasi-koperasi yang statusnya sudah dikukuhkan menjadi PKP. Kenapa ingin naik kelas? Mungkin bisa jadi koperasi ini mungkin dia ingin bertransaksi ke memperluas sayapnya ke yang lebih tinggi lagi, level pemasarannya mungkin dengan pemerintah atau mungkin dengan perusahaan-perusahaan besar yang tentunya mungkin ketika perusahaan-perusahaan besar atau pemerintah itu tentunya membeli dengan membutuhkan faktur ya. Betul, pajak ya Pak ya. Jadi akhirnya si koperasi itu mau nggak mau dia harus mendaftarkan menjadi PKP dan memungut yang namanya PPN ya. Dan kalau untuk penyerahan BKP atau JKP-nya. Dan kalau kita tahu tarif PPN semenjak April 2022 kemarin itu sudah jadi 11%. Dan kembali lagi untuk pembayarannya kalau nanti sudah jadi PKP, pembayarannya itu paling lambat pelaporan pembayarannya itu paling lambat akhir bulan berikutnya. Bayar dan lapornya berarti sama ya Pak ya? Sama. Akhir bulan berikutnya. Ya. Berarti kan kita sudah bahas ya. PPN terkait penghitungannya. Betul. Pajaknya seperti itu. Yang ketiga nih Pak. Ya berarti kan BL. Daftar, hitung, bayar. Ketiga bayar. Betul. Meskipun sempat kita bahas sekilas bahwa pembayaran paling lambat, tapi tata cara pembayarannya seperti apa? Belum kita bahas. Betul. Ya, jadi kita menginjak pada kewajiban yang ketiga betul ya Pak Rudi dan Mbak Dwi, itu yaitu kewajiban harus membayar. Jadi ketika kita memungut atau memotong pajaknya sebagai koperasi ataupun membayar sendiri, itu tentu kita harus menyetorkan ke kas negara. Nah, jadi perlu diingat ya kawan pajak bagi yang masih belum paham bahwa untuk membayar pajak itu bukan ke kantor pelayanan pajak ya Pak Rudi ya, tapi kita membayarnya langsung ke kas negara melalui channel-channel yang sudah ditentukan. Sangat mudah sekali sekarang itu channel-channel pembayarannya, bisa menggunakan bank, bisa ke kantor pos, bisa juga ke merchant-merchant yang ditunjuk misalnya di e-commerce gitu ya. Banyak. Sudah ada sih sekarang ya. Sudah banyak sekali ke ATM, banking, itu internet banking, banyak sekali channelnya. Namun sebelum kita membayar tentunya kita harus membuat dulu kode billing. Iya, kode billing. Jadi kode billing itu merupakan sarana pembayaran yang nantinya dari kode tersebut kita bisa melakukan pembayaran baik itu lewat bank, kantor pos, lewat e-commerce, lewat ATM dan segala macam. Itu tentunya diawali dengan pembuatan kode billing dengan memasukkan kode jenis pajaknya, masanya, masa apa, kode jenis pajaknya apa, masanya tahun berapa, kemudian berapa nilai yang akan dibayarnya. Itu ditentukan sendiri oleh wajib pajak. Di mana saya membuat kode billing beberapa macam. Jadi silakan teman-teman kawan pajak bisa membuat kode billing. Pertama mungkin kalau misalnya kawan pajak ada keperluan gitu, silakan bisa ke kantor pelayanan pajak, bisa dibantu dibuatkan. Tapi itu tidak disarankan. Yang sangat disarankan adalah kawan pajak silakan bisa membuat kode billing sendiri gitu ya. Kode billing sendiri dengan mengakses akun djponline.pajak.go.id di akunnya sendiri, silakan bisa membuat kode billing sendiri gitu. Dan sekarang pun ada channel lagi yang bisa membuat kode billing, yaitu dengan apabila kawan pajak sudah mempunyai aplikasi yang namanya M-Pajak. Ya, M-Pajak. Di mana di sana kawan pajak bisa membuat kode billing sendiri. Begitu. Sangat mudah sekali untuk pembuatan kode billing. Setelah punya kode billing,
silakan bisa membayar pajak di channel-channel yang sudah kita bahas tadi. Baik, itu terkait pembayarannya buat Ya. kode billing, kemudian bayar melalui tadi bisa di bank atau di channel lain seperti Betul, itu ya Pak betul. Adit ya. Terakhir nih, lapor. Ya. Lapor. Pak Rudi nih, lapor. Kasih. Ya, jadi untuk sub terakhir ya, Ya. artinya kewajiban terakhir di aspek perpajakan yaitu pelaporan. Untuk yang pelaporannya untuk setahun sekali Ya. itu dituangkan ke dalam SPT tahunan. Mhm. Nanti ada contoh formatnya. Mhm. Jadi para pelaku usaha pajak nanti itu bisa melaporkan SPT tahunannya melalui sarana e-filing, e-form ya. Ya, e-form sekarang. E-form ya sekarang. Ya. Jadi nanti download bukan download apa istilahnya, login terus nanti di-download ya e-formnya. Nanti bisa diisi si form 1771-nya Ya. untuk SPT tahunan badannya. Betul. Jadi bisa nanti diisi, dituangkan laporan keuangannya. Kalau yang pakai apa tadi PPh pasal 2529 ya, Betul. normal. Masuk kalau yang pakai PP 23 juga bisa dituangkan di form ini. Ya, jadi Tadi untuk yang PP 23 setengah persen tadi juga ya. tetap karena ada kewajiban badan itu harus melaporkan laporan keuangan. Ya betul. Ya, laporan keuangannya ya meskipun sederhana, cuma neraca maupun laba rugi tetap harus dilaporkan begitu ya. Dan ini juga memudahkan ya Pak Rudi ya, inform ini daripada dulu kita harus buat harus melihat lembaran-lembaran yang tebal gitu ya. Kita mengisinya juga udah takut duluan gitu ya Pak Rudi ya. Betul. Gitu ya. Ini kan tidak perlu, dan setelah di-download juga tidak harus jalan online ya, secara offline pun bisa. Betul. Dan Ada tidak saat harus diselesaikan pengisiannya pada ya. saat itu juga ya Pak Rudi ya. Baik. Dan dalam bentuk PDF ya, ada PDF ya. Ya, Intinya betul. download aplikasi jalannya itu ya. Mhm. Dan kalau setelah selesai itu langsung disubmit pelaporannya, dan Paling lambat kapan Pak ini? jangan lupa ya, itu dia paling lambat akhir bulan keempat tahun pajak keempat. berikutnya. Berarti tanggal 30 April ya, Ya. biasanya ya. Ya, betul. Untuk jangan sampai telat karena lumayan dendanya, sanksi administrasinya Pak? kalau telat, kalau tidak melaporkan sekitar 1 juta. 1 juta itu untuk keterlambatan lapor saja Pak Iya, Rudi. Iya. betul. Kalau misalnya ada yang kurang bayar, ada lagi sanksinya Iya. bunga gitu ya. Nah itu yang untuk yang pelaporan tahunan ya, setahun sekali ya. Ya. Dan kalau untuk yang masa tentunya tadi kita sudah sampaikan di pas subbab penghitungan ya. Iya, betul. Bahwa paling lambat PP pasal 21 paling lambat lapor tanggal 20 bulan Ya, berikutnya. ya. Itu sudah dibahas pas tadi ya. Siap. Baik Pak Rudi dan Pak Adit, tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Kita sudah bahas ya kewajiban operasi DHBL, daftar Betul. hitung bayar lapor, sudah kita selesai bahasnya. Hmm. Barangkali ada closing statement Pak dari Pak Rudi atau Pak Adit? Kami berharap dengan adanya podcast tentang koperasi ini, maka para pelaku koperasi yang menyaksikan menjadi lebih paham lagi Ya. mengenai kewajibannya dan bisa menerapkannya nanti ketika melakukan penghitungan, pelaporan dan pembayarannya. Ya. Itu harapan dari kami ya. Enggak, dari Kang Ade ada tambahan? Cukup jangan lupa bagi para pelaku UKM khususnya koperasi itu ya bisa melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik, jangan sampai terjadi bisa dikenakan sanksi-sanksi gitu ya. Itu jangan sampai kejadian gitu. Biar tertib ya, Ya, gitu betul. ya Pak ya. Baik kan pajak, tak terasa kita sudah sampai di penghujung. Terima kasih banyak atas kebersamaan kawan pajak dalam acara kami. Semoga apa yang kami perbincangkan kali ini bisa bermanfaat bagi kawan pajak semua. Jangan lupa follow akun sosial media kami di Instagram dan Twitter @pajakjabar1, juga di Facebook dan YouTube Kanwil DJP Jabar 1. Baik, selamat melanjutkan aktivitas kawan pajak semua. Sampai jumpa di acara kami. Thanks. So, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dah.